Nah, bagaimana bentuk permukaan bumi? Menurut kalian, apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Nah, berdasarkan penelitian, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, daerah yang cekung, yang terisi oleh air, daerah yang kering, daerah yang penuh dengan tanaman, dan ada juga yang gersang. Bumi kita memiliki 3 bagian loh, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, yang pertama, litosfer atau daratan. Litosfer adalah lapisan terluar dari kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Contoh-contoh litosfer meliputi gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan plato. Nah, yang pertama dari litosfer adalah gunung. Gunung merupakan bagian daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya. Biasanya, gunung berukuran sangat besar dan tinggi. Jadi, kalian bisa melihat gunung dari jarak yang jauh. Beberapa gunung ada yang bersifat aktif atau bisa meletus, yaitu gunung berapi. Dan ada juga gunung yang sifatnya pasif atau tidak dapat meletus. Kemudian ada bukit. Bukit adalah daratan yang menjulang tinggi, tapi ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Bukit diibaratkan sebagai anak gunung karena ukurannya yang lebih kecil dari gunung. Bukit tidak terbentuk dari aktivitas vulkanik, makanya tidak ada bukit yang bisa meletus. Kemudian lembah. Lembah adalah daratan landai yang terletak di antara 2 bukit atau 2 gunung. Contoh lembah dapat kalian lihat pada foto yang telah diberi tanda yang memiliki bentuk menyerupai cekungan. Selanjutnya ada dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi merupakan bagian daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya, dataran tinggi dimanfaatkan untuk peternakan dan perkebunan seperti sayur dan kopi. Kemudian, dataran rendah adalah bagian daratan yang ketinggiannya di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Biasanya, dataran rendah dimanfaatkan untuk pemukiman masyarakat dan pusat kegiatan manusia seperti bekerja, belajar, dan belanja. Contoh litosfer yang terakhir adalah plato. Plato sendiri adalah daratan yang memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Dan daerah ini memiliki permukaan yang datar, seperti yang dapat kalian lihat pada foto yang telah ditandai. Kemudian kita masuk ke hidrosfer atau perairan. Hidrosfer merupakan lapisan perairan yang meliputi seluruh permukaan bumi. Meskipun daratan di bumi tampak luas, sebenarnya wilayah yang tertutup air jauh lebih besar. Sekitar 71% permukaan bumi terdiri atas air, termasuk lautan, danau, sungai, dan rawa. Contoh yang pertama dari hidrosfer adalah lautan. Lautan adalah perairan air asin yang sangat luas yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Lautan berfungsi sebagai ekosistem kehidupan lautan, pengaturan iklim global, serta sumber air dan makanan bagi makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah danau. Danau merupakan daerah luas yang tergenang oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Terdapat danau yang berbentuk secara alami akibat fenomena alam, seperti letusan gunung dan gempa bumi, serta ada yang dibuat oleh manusia, yang sering disebut sebagai waduk atau bendungan. Nah, danau ini terbagi menjadi 2, yaitu danau alami dan danau buatan atau waduk.
Danau alami terbentuk secara alami akibat fenomena alam seperti letusan gunung dan gempa bumi. Contoh danau alami seperti Danau Ranau, Danau Kelimutu, dan Danau Telaga Warna. Kemudian danau buatan terbentuk karena dibuat oleh manusia. Biasanya dimanfaatkan untuk penyimpanan air, mengatur aliran sungai untuk mencegah banjir, dan untuk menghasilkan energi listrik atau PLTA. Selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya menuju laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Air sungai bisa berasal dari air hujan, mata air, danau, dan waduk. Kemudian ada rawa. Rawa adalah daratan basah yang tergenang air secara terus-menerus. Air di rawa berasal dari hujan, sungai, air tanah, dan lautan. Rawa dapat berisi air tawar atau air asin, tergantung lokasi rawa tersebut. Kemudian permukaan bumi yang ketiga adalah atmosfer atau udara. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup, yaitu oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, dan nitrogen atau N2. Oksigen digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernafas dan bertahan hidup. Karbon dioksida membantu tanaman menghasilkan energi, sedangkan gas nitrogen membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi. Kita masuk pada lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer terdapat beberapa lapisan udara, yaitu troposfer, ozon stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan ini dibedakan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan bumi. Nah, ini adalah lapisan atmosfer berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama, troposfer, yaitu 0 sampai 12 km. Yang kedua, stratosfer, yaitu 12 sampai 50 km. Yang ketiga, mesosfer, yaitu 50 sampai 80 km. Yang keempat, termosfer, yaitu 80 sampai 700 km. Dan yang kelima, eksosfer, yaitu 700 sampai 190.000 km.